Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam, kali ini kita akan membahas kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bisa bicara dengan hewan. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan risalah kenabian untuk disyiarkan kepada umatnya di dunia. Ia memiliki mukjizat dapat berbicara dengan hewan. Sulaiman alaihissalam mewarisi tahta gelar raja di kerajaan Israel setelah ayahnya Nabi Daud wafat. Namun, menduduki gelar raja serta menjadi pemimpin umat tidak serta-merta dengan mudah ia dapatkan. Sejak remaja, Sulaiman telah dianugerahi kelebihan yang tak ada orang lain miliki di dunia ini. Ia tidak hanya diberi intelektualitas saja. Pada umur 11 tahun, Sulaiman alaihissalam memiliki ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil suatu keputusan. Ia pun diberi kuasa untuk memahami bahasa semua binatang, dapat menundukkan angin, hingga menundukkan makhluk halus seperti golongan jin yang kesemuanya tunduk pada perintahnya untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Seperti yang tertuang dalam surah An-Naml ayat 15 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman." Pada surah Al-Anbiya ayat 81, "Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu." Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 82 berbunyi, "Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu." Mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sulaiman, utamanya ia dapat menangkap maksud dari suara hewan-hewan, dan sebaliknya hewan dapat pula mengerti apa yang diperintahkan dan diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka pada suatu saat ia berpergian dalam rombongan kafilah yang besar yang terdiri dari golongan jin, manusia, dan binatang-binatang lain menuju ke sebuah lembah yang disebut lembah semut. Di situ ialah mendengar semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut, masuklah kamu ke dalam sarungmu, supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman alaihissalam dan tentaranya." Tanpa ia sadar dan sengaja, Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersenyum mendengar percakapan semut-semut yang ketakutan itu. Setelah itu, ia memberitahu kepada semua pengikutnya seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diterimanya. Pada surah An-Naml ayat 18 berbunyi, "Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman alaihissalam dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.' Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu." Sewaktu Nabi Sulaiman alaihissalam kehabisan air di daerah Yaman, burung hudhud, sejenis burung pelatuk, mendapatkan perintah mencari sumber air, tetapi burung hudhud tidak kembali lagi. Karena itu Nabi Sulaiman marah. Ia berujar-ujar, "Kalau hudhud pulang,
panggang sajalah ia hidup-hidup. Baru saja Nabi Sulaiman alaihissalam berkata demikian, burung hudhud kemudian datang. "Kemana saja engkau, hai hudhud?" tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hudhud pun menjawab, "Maafkanlah ya Rasulullah, aku telah tersesat di daerah yang sangat jauh dari tempat ini. Di tempat tersebut diperintah oleh seorang putri Balqis. Ia punya nama, sedang kerajaannya bernama Sabah." Mendengar laporan Hudhud itu, hilanglah amarah Nabi Sulaiman. Karena tertarik kisahnya itu, kemudian ia membuat sepucuk surat kepada raja perempuan itu yang berisi seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahi kerajaan yang besar itu. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib disembah dan janganlah menyembah selainnya. Lambat laun pun, putri Balqis yang tadinya menyembah matahari pun menuruti perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, menjadi umat yang tak lagi sesat hingga mau menjadi istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.